everyone. So, ini adalah video pertama kita. Di video ini kita akan sharing-sharing pengalaman kita diterima SNMPTN 2020, khususnya diterima di IPB University. Yeay! Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Dita dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian IPB University. Aku Dila dari Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal sharing-sharing nih tentang gimana sih pengalaman kita diterima di IPB khususnya lewat jalur SNMPTN. Selain itu, kita juga bakal bagi-bagi tips and trik untuk memaksimalkan peluang diterima di perguruan tinggi negeri. Yap, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tonton terus videonya ya. Oke, kenapa sih kita pilih IPB? Yang pertama, karena IPB merupakan salah satu PTN terbaik di Indonesia. Bahkan di tahun 2020, IPB berhasil mendapatkan peringkat 1 PTN terbaik menurut riset dari Kemdikbud. Yang kedua, berkaitan dengan jurusan yang kita minati. Untuk aku sendiri, aku suka banget sama hal-hal yang berbau ekonomi dan juga bisnis. Oleh karena itu, aku memilih agribisnis IPB. Nah, kalau alasan aku secara pribadi kenapa aku pilih IPB, karena aku mempunyai minat di bidang aktivitas lapang. Selain itu, aku juga punya minat di bidang pertanian, pengelolaan lahan, perencanaan wilayah, dan pengembangan wilayah. Nah, di IPB ini ada jurusan yang aku minati, oleh sebab itu aku memilih IPB. Nah, buat nilai yang dipakai dalam SNMPTN itu nilai pengetahuan ya teman-teman, bukan nilai keterampilan. Selain itu, buat teman-teman yang berasal dari jurusan IPA, nilai matematika yang dipakai adalah nilai matematika wajib ya, bukan nilai matematika peminatan. Nah, khusus teman-teman yang mau masuk IPB nih, SNMPTN di IPB itu hanya menerima teman-teman yang berasal dari jurusan IPA aja ya. Jadi, buat teman-teman yang berasal dari jurusan IPS maupun bahasa dan jurusan-jurusan lainnya, tetap masih bisa kok masuk ke IPB, tapi lewat jalur lain ya, seperti SBMPTN dan ujian mandiri. Sebelumnya, kita mau disclaimer dulu nih, kalau tips and trick ini murni berdasarkan pengalaman kita pribadi. Jadi, kalau ada teman-teman yang merasa bermanfaat, boleh banget diambil manfaatnya. Kalau ada yang kurang sreg dengan tips and trick dari kita ini, kalian bisa cari dari sumber-sumber lain ya. Tips yang pertama, lihat nilai kalian. Nah, jadi kalian bikin dulu nih, berapa sih nilai rata-rata rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5. Dari pengalaman kita membuat 2 nilai rata-rata rapot. Nilai rata-rata yang pertama diambil dari keseluruhan mata pelajaran, sedangkan nilai rata-rata yang kedua diambil dari 6 mata pelajaran yang di-UN-kan. Tips yang kedua, tentuin dulu jurusan dan PTN yang sesuai dengan minat kalian. Kenapa sih harus sesuai dengan minat kalian? Karena masa perkuliahan itu berbeda dengan masa sekolah teman-teman. Kalau masa kuliah, kalian menghabiskan waktu selama 4 tahun untuk memperdalam jurusan yang kalian ambil. Makanya kalian harus benar-benar hati-hati dalam menentukan jurusan. Tips yang ketiga ini bakal lebih berat nih daripada tips yang satu dan juga tips yang kedua. Jadi, pastiin kalau kalian benar-benar konsentrasi dalam memperhatikan tips yang ketiga ini. Oke, tips yang ketiga. Tadi kan kalian udah nyari nih jurusan dan juga PTN yang sesuai dengan minat kalian. Nah, selanjutnya kalian cari kakak tingkat kalian yang berada di SMA yang memilih jurusan dan juga PTN yang sama dengan minat kalian. Dengan catatan mereka harus lolos SNMPTN. Nah, nanti akan ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalian akan menemukan kakak tingkat tersebut, dan yang kedua, kalian tidak menemukan kakak tingkat tersebut. Kalau udah ada nih cutting yang mengambil jurusan dan juga PTN yang sesuai dengan minat kamu dan dia lolos SNMPTN, maka akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, nilaimu lebih tinggi dari kakak tingkatmu. Yang kedua, nilai kamu sama dengan nilai kakak tingkatmu. Dan yang ketiga, nilai kamu lebih rendah dari kakak tingkatmu. Nah,
Kalau misalnya nilai kamu lebih tinggi nih dari kakak tingkat kamu, maka bisa dikatakan potensi kamu untuk memasuki jurusan dan PTN tersebut bisa dibilang cukup besar. Nah, untuk itu silakan daftar di jurusan dan PTN tersebut. Contohnya nih, kalau berdasarkan aku pribadi, aku masuk agribisnis IPB. Tahun sebelumnya ketika aku cari-cari, ternyata ada kakak tingkatku yang berhasil lolos di agribisnis IPB lewat jalur SNMPTN. Dan itu menjadi potensi yang besar buat aku diterima di jurusan dan PTN tersebut. Oke, misalnya nih, nilai kamu sama dengan nilai kakak tingkat kamu, maka bisa dikatakan potensinya cukup sedang. Untuk itu, kalian bisa memaksimalkan sertifikat-sertifikat yang kalian miliki. Kalau misalnya nilai kamu lebih rendah dari nilai kakak tingkat kamu, maka ada dua hal nih yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, kamu nekat ngambil jurusan dan PTN tersebut, dan yang kedua, kamu cari opsi lain. Nah, misalnya nih, kamu nekat pengen ngambil jurusan dan PTN tersebut, maka akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kamu lolos masuk SNMPTN di jurusan dan PTN tersebut. Dan yang kedua, kamu harus siap-siap menerima resiko apabila kamu tidak diterima di jurusan dan PTN tersebut. Tapi perlu diperhatikan, kamu juga harus menyiapkan plan-plan atau rencana-rencana lain agar kamu tidak merasa down nih ketika kamu tidak diterima di SNMPTN. Lalu bagaimana seandainya kamu tidak mempunyai cutting yang lolos di SNMPTN dengan jurusan dan PTN yang sesuai dengan minat kamu? Maka opsi yang bisa kamu ambil adalah membuat list kakak tingkat yang lolos di SNMPTN dengan nilai rata-ratanya yang lebih rendah daripada kamu. Selain itu, kamu juga bisa membuat list jurusan dan PTN dari kakak tingkat tersebut. Nah, dari sini kamu bisa tuh lihat-lihat kira-kira ada tidak ya jurusan dan PTN dari kakak tingkat tersebut yang kamu minati. List yang sudah kalian buat tadi bisa kalian jadikan sebagai referensi untuk mengambil jurusan dan PTN di SNMPTN nanti. Dalam mendaftar SNMPTN, tentunya selalu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalian bisa lolos SNMPTN, dan kemungkinan kedua, kalian tidak lolos SNMPTN. Meski begitu, tidak perlu berkecil hati seandainya kalian tidak lolos di SNMPTN, karena masih ada cara lain untuk memaksimalkan nilai rapot. Selain itu, kita juga bakal ngasih tahu cara-cara yang bisa jadi backupan kalian semisal kalian gak lolos SNMPTN. Ada 3 cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian memaksimalkan nilai rapot melalui jalur rapot. Yang kedua, kalian ambil seleksi-seleksi lain. Dan yang ketiga, kalian gap year. Untuk jalur rapot, ada 3 jalur yang bisa kalian ambil. Yang pertama, melalui SPANPTKIN. Yang kedua, melalui SNMPN. Yang ketiga, melalui jalur khusus Politeknik atau jalur khusus PTN. Untuk jalur rapot SPANPTKIN ini diperuntukkan bagi pelajar-pelajar yang beragama Islam. Kenapa seperti itu? Karena universitas negerinya itu adalah universitas negeri Islam seperti UIN atau IAIN. Berdasarkan pengalaman aku pribadi, untuk mengambil SPANPTKIN, nilai yang harus diperhatikannya itu adalah nilai agama Islam. Karena nilai itu sangat berpengaruh. Bagi aku sendiri, waktu itu aku sempat mengambil di salah satu IAIN yang berada di Pulau Sumatera. Dan memang betul bahwa nilai aku itu, nilai agamanya meningkat dari setiap semester. Sehingga kemungkinan aku untuk diterima di SPANPTKIN juga semakin tinggi. Selanjutnya merupakan jalur SNMPN. Jalur SNMPN ini merupakan seleksi nilai rapot untuk masuk di Politeknik Negeri, seperti Politeknik Negeri Jakarta dan Politeknik Negeri Bandung. Meski begitu, kita memilih untuk tidak mendaftar di SNMPN. Kenapa? Karena kita melihat dari berbagai pertimbangan, seperti di sekolah kita hanya ada 1 dan 2 orang kakak tingkat saja yang diterima di SNMPN setiap tahunnya. Pertimbangan yang kedua, SNMPN itu biasanya memerlukan persyaratan-persyaratan khusus seperti persyaratan tinggi badan, persyaratan buta warna, dan lain-lain. Jalur rapot yang ketiga merupakan jalur khusus untuk masuk ke perguruan tinggi negeri dan politeknik negeri. Biasanya, informasi terkait jalur rapot secara khusus ini dapat diakses melalui website masing-masing PTN. Apakah PTN tersebut mengadakan jalur rapot secara khusus atau tidak?
Informasi mengenai jalur khusus rapot yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri dapat diakses melalui website Politeknik tersebut. Salah satu contoh Politeknik Negeri yang mengadakan jalur khusus rapot yaitu Politeknik APP Jakarta. Adapun seleksi lain yang bisa kalian lakukan melalui SBMPTN, ujian mandiri, dan jalur-jalur lainnya. Opsi terakhir yang bisa kalian pilih yaitu gap year. Kalian bisa belajar dengan lebih maksimal selama 1 tahun untuk mempersiapkan diri mendaftar di PTN di tahun berikutnya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah mulai ada gambaran belum buat SNMPTN nanti? Nah, buat teman-teman yang masih bingung, boleh banget nih tanya-tanya di kolom komentar. Yap, selain itu kalian juga bisa stay tune terus di YouTube channel ini karena kita akan banyak berbagi mengenai pengalaman kita di jalur SNMPTN dan juga masa perkuliahan kita. Oke, sekian dulu video dari kita. Bye bye.